Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Segara Wicaksana dari PJKR 5C Unsika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dari Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Nah, di bab 1 ini saya akan jelaskan yaitu Sistem Manajemen dan Organisasi Olahraga. Manajemen. Apakah manajemen itu? Menurut para ahli, Duff dan Marchis tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Duprin, Ireland, dan Williams tahun 1989 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi, seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi atau teknologi, sumber daya teknik, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematika kepegawaian, Harsey dan Belkart tahun 1982 dan Dekenjo dan Rebins tahun 1999 mencatat bahwa manajemen bergerak atau bekerja dengan melalui perseorangan juga kelompok untuk menyelesaikan target organisasi. Istilah manajemen itu sendiri dapat dari kata dalam bahasa Prancis yaitu manager yang berarti digunakan dengan hati-hati dan juga dari kata dalam bahasa Italia yaitu manager yang berarti mengendalikan. Manajemen menunjukkan proses yang sedang berlangsung di mana manajer melakukan kreativitas, terjun langsung, perawatan, operasional, dan melakukan kerja atau pelayanan kepada organisasi melalui koordinasi dan usaha yang kooperatif untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tingkat yang lebih baik lagi. Nah, manajer. Apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, staf, pemimpin, motivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mereka adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Robbins dan Coulter tahun 1999. Mengapa mengejar karir di manajemen? Banyak alasan dan motif seorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan dan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya, seperti dekan, direktur olahraga, manajer fitness. Nah, kenyataannya bahwa seorang manajer atau seorang yang dalam posisi memanage atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan gaji yang lebih tinggi dibanding posisi lain di organisasi tersebut. Ini dapat menjadi motivasi yang kuat bagi beberapa orang. Kekuasaan dan power mungkin bisa menjadi alasan lain bagi seorang untuk duduk menjadi manajer. Nah, prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dan manajemen organisasi yang efektif. Beberapa prinsip yang paling penting adalah struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, untuk tujuan organisasi yang harus dipenuhi secara efisien dan berhasil, manajemen harus mendelegasikan sebagai wewenangnya untuk individu yang bertanggung jawab. Terus yang kedua yaitu pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Doktrin kesatuan atau kesatuan perintah berpendapat bahwa semua personel terlibat dalam jenis pekerjaan tertentu harus berfungsi di bawah otoritas tunggal atau supervisor. Yang ketiga yaitu rentang kendali harus bertimbangkan dalam struktur organisasi. Jumlah bawahan yang dapat
diawasi secara memadai oleh satu orang menentukan rentang kendali. Terus yang keempat yaitu manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting untuk keefektifan manajemen karena menghemat waktu, membantu menghindar pemborosan dan aplikasi, dan mempromosikan kerjasama antar departemen dan staf. Yang kelima yaitu koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Terus yang keenam yaitu manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif menghargai baik tujuan organisasi dan karyawan yang bekerja bagi organisasi itu. Terus yang ketujuh, staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Untuk mencapai tujuan, organisasi harus melakukan berbagai tugas yang memerlukan kemampuan spesialis berbagai bidang, misalnya pemasaran, informasi olahraga, fotografi. Nah, yang kedelapan, tugas dan hak personel. Setiap karyawan harus memiliki uraian tugas dan kebijakan yang tepat dan prosedur manual atau memiliki garis-garis panduan yang siap diakses. Terus yang ke-9 adalah otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Sebuah bagan organisasi berguna untuk menggambarkan garis wewenang. Garis-garis ini harus didefinisikan sebagai baik dan jelas. Yang ke-10 adalah tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Nah, faktor-faktor seperti ukuran, sumber daya manusia, dan kendala ekonomi seringkali menentukan struktur organisasi yang paling tepat untuk suatu situasi tertentu. Terus menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi. Sesekali meminta tipe yang diinginkan struktur manajemen telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah untuk mempersiapkan dalam bentuk grafik sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh anggota organisasi dan oleh individu yang dikepentingkan lainnya. Organisasi grafik sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Grafik ini jelas menggambarkan suasana manajemen sebuah organisasi dan posisi kunci dan fungsi manajemen mereka. Grafik ini juga berfungsi sebagai instrumen hubungan masyarakat untuk menunjukkan kepada masyarakat dan publik lainnya bagaimana mereka sangat erat terkait dengan proses pendidikan jasmani dan olahraga. Prasten Polwan dan Trijkat tahun 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk mengembangkan bagan organisasi, yaitu mendefinisikan tujuan organisasi. Nah, tujuan-tujuan ini dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi. Terus yang kedua yaitu aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Nah, langkah ini membutuhkan penilaian organisasi dan bagian-bagian berbeda dan unit dan mengaturnya untuk membawa keseluruhan yang harmonis dan terpadu. Nah, yang ketiga adalah mengatur unit fungsional dan diidentifikasikan menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Langkah ini bervariasi untuk organisasi tetap harus mewakili hubungan yang paling efektif dan bermakna untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat itu ada siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba untuk memastikan bahwa model tersebut memiliki struktur manajemen yang baik bagi organisasi, maka harus digunakan pada awal percobaan dasar. Terus merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Tampilan dari personil dalam dan luar organisasi harus dicari dan model direvisi jika diperlukan untuk mencapai struktur yang paling memuaskan, efisien, dan efektif mungkin. Terus yang keenam yaitu evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Sebagai hasil dari langkah terakhir ini, setiap anggota organisasi bisa melihat di mana dan bagaimana ia cocok ke dalam struktur organisasi total.
Terus garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan wewenang untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Sebagai contoh, seorang direktur senior asosiat olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab langsung atas tugas yang diberikan oleh direktur. Dan pada gilirannya akan melaporkan langsung kepada direktur itu. Terus struktur dan organisasi formal dan informal. Pertama, permintaan teori organisasi dan struktur. Harus ada kebutuhan bagi suatu organisasi, dan kedua, organisasi harus tahu tujuan mereka berusaha untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur harus disediakan yang memungkinkan manajemen untuk merencanakan dan membuat keputusan, mengatur staf, memimpin, memotivasi, mengontrol, dan mengevaluasi. Terus tugas ini dapat dilakukan juga melalui organisasi baik formal maupun informal. Nah, organisasi formal. Sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Organisasi informal. Sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagan organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal dan mencerminkan grafik. Ini mengasumsikan bahwa hubungan terjadi dalam pengaturan informal, di mana ide-ide yang dihasilkan produktivitas ditingkatkan dan kerjasama, loyalitas, dan semangat tinggi dikembangkan. Terus struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur manajemen pada dasarnya dibentuk untuk program-program pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA, atau SMK, sekolah tinggi, dan universitas. Organisasi-organisasi komunitas tersebut dibahas, yaitu organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA, atau SMK. Ini adalah pendidikan tingkat kabupaten, adalah unit manajemen dasar untuk tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan merupakan sebuah bagian kelompok kerja yang dibangun oleh negara. Terus pengawas sekolah. Pengawas sekolah memiliki tanggung jawab mengawasi manajemen program sekolah. Tugasnya membawa kebijakan pendidikan dan pemerintah dan mengembangkan sekolah. Terus bidang eksekutif, kurikulum, dan instruksi. Nah, tugasnya adalah mengawasi divisi pendidikan tingkat dasar dan menengah seperti pengembangan bakat dan minat, bertanggung jawab sebagai pengembangan staf guru dan apa saja yang berkecimpung di dunia tersebut dalam tingkat kabupaten. Terus ada bidang eksekutif SDM atau pelayanan jasa. Bidang ini merupakan pusatnya bidang yang ada dalam lingkup kabupaten dan mengatur fungsi-fungsi individu untuk semua jabatan seperti guru, pelatih, dan staf administrasi lainnya. Terus ada bidang keuangan dan layanan bisnis untuk manajer bisnis sekolah. Bidang ini mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang dipergunakan dalam kegiatan sekolah negeri dalam lingkup kabupaten. Terus ada prinsipal. Bidang ini keberadaannya sama dengan pengawas sekolah. Bedanya kalau pengawas sekolah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di komunitas sekolah, tetapi bidang ini hanya pada kegiatan tertentu saja. Terus ada administrasi olahraga. Nah, kata administrasi berasal dari kata bahasa Belanda yaitu administratie, yang berarti segala kegiatan yang diliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat, kearsipan, agenda. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani yaitu administrare, yang artinya pada, ministrare melayani, maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari kedua pengertian di atas secara umum dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor, pelayanan pengetikan atau komputer, pelayanan surat menyurat,
dan lain sebagainya. Nah, pengertian administrasi adalah untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi tidak lepas dari asal-usul kata administrasi itu sendiri. Bagaimana bahasan sebelumnya, yakni kegiatan tata usaha, kantor, dan melayani. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo, lembaga administrasi negara membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor, seperti tulis menulis, pengetikan surat menyurat, agenda, kearsipan, pembukuan, dan sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, dan keperanatan atau institusi. Proses ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses pergerakan, proses pengawasan proses pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan. Terus fungsi atau tugas ditinjau dari sudut fungsi atau tugas. Administrasi berarti keseluruhan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang kedudukannya sebagai administrator, memegang jabatan dan manajemen suatu organisasi. Dalam setiap organisasi atau institusi atau instansi sudah tentu ada orang-orang yang menjalankan administrasi, misalnya orang-orang yang melakukan tugas kepemimpinan, orang-orang yang melakukan tugas perencanaan, orang-orang yang melakukan tugas pengawasan atau kontrol, orang-orang yang mengorganisir, dan lain sebagainya. Keperanatan atau institusi ditinjau dari keperanatan, maka tinjauan administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu, misalnya lembaga perbankan, maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu sendiri. Terus motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dan pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Karakteristik dan sebuah motivasi kerja itu adalah kemampuan seseorang dalam meningkatkan pelayanan dan prestasi pada organisasi atau departemen pada semua tingkatan. Terus manajemen mendefinisikan apa yang dituntut dalam bentuk peningkatan kinerja, menetapkan tujuan untuk keberhasilan, dan memantau kerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Motivasi dari atas yang menimbulkan semangat kerja, keyakinan, kebersamaan akan pentingnya kebaikan terus-menerus dalam meningkatkan mutu perusahaan atau organisasi. Fokus pada mempromosikan sikap positif yang menghasilkan tenaga kerja yang melibatkan dalam berkomitmen dan termotivasi. Menurut Maslow, motivasi manusia sebagai suatu hierarki 5 kebutuhan, yaitu fisiologi, terus rasa aman, rasa memiliki dan cinta, terus penghargaan, dan yang kelima yaitu aktualisasi diri. Nah, pada saat ini administrasi telah berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Definisi administrasi terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi-definisi dapat dibedakan menurut para penulis Indonesia maupun penulis asing, yaitu salah satunya definisi menurut penulis Indonesia yaitu Delinggi. Administrasi adalah segenap rangkaian pembuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Terus Sutarto, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, kesimpulan dari definisi-definisi itu disimpulkan bahwa administrasi mengundang unsur-unsur
adanya satu, adanya orang-orang. Dua, adanya pedoman atau petunjuk. Tiga, adanya kegiatan-kegiatan. Empat, adanya kerjasama. Lima, adanya rasionalitas. Enam, adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi administrasi adalah aktivitas-aktivitas yang untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam pengelolaan suatu kejuaraan, misalnya event besar gitu, diperlukan adanya manajemen yang baik yang mampu memberikan keilmuannya demi kesuksesan kegiatan. Seperti yang ada pada ilmu manajemen olahraga itu sendiri, orang yang mempunyai keahlian di bidangnya sering disebut dengan manajer. Nah, manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan ataupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Tugas penting manajer adalah bekerja dengan dan melalui orang lain. Terus memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas apa yang didahulukan, terus mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, terus berpikir analitis dan konseptual, terus mediator atau pencegah segala persoalan, terus politisi, seorang yang pandai berdiplomasi, terus diplomat yang piawai membawa dan menuaikan misi, terus mengambil keputusan yang sulit. Kegiatan manajer yaitu satu, pribadi. Nah, pengaturan waktu, pengembangan karir, keterlibatan dalam hidup. Kedua, itu teknis, yaitu pekerjaan yang menggunakan peralatan, pemecahan masalah teknis, terus pelaksanaan fungsi. Yang ketiga, administratif, yaitu pemrosesan kerja, anggaran, monitor kebijakan dan prosedur, terus pemeliharaan stabilitas. Terus yang keempat itu adalah interaksional, yaitu peranan antar pribadi seperti pemuka simbolis, pimpinan, perantara. Terus ada peranan informasional, yaitu ada monitoring aliran informasi, penerus informasi, terus perwakilan. Terus yang ketiga itu ada peranan pembuatan keputusan, yaitu wira swasta, penangkalan kesulitan, pengelolaan sumber daya, organisator. Dalam membuat suatu keputusan, manajer harus memiliki kinerja yang maksimal agar dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada pegawainya, utamanya dalam pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi. Terus ada kinerja. Kinerja berasal dari kata pengertian performance yang hasil kerja atau prestasi kerja. Ada beberapa pandangan para pakar tentang pengertian kerja, yaitu performer is most often thought of as a task accomplishment. Debra L. Nelson menyatakan bahwa kinerja seorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Terus ada pembuat keputusan yang bijak. Nah, pembuatan keputusan, tindakan, penyusun pemikiran seorang, pembuat kesimpulan, dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Administrator dikenal karena keputusan yang dibuatnya. Pernyataan tersebut bukanlah kebenaran yang absolut, tapi itu menunjukkan bahwa pembuatan keputusan merupakan usulan administrator. Baik atasan maupun bawahan menginginkan administrator menjadi pembuatan keputusan yang baik. Kemampuan instruktur yang membuat keputusan yang efektif dapat membedakan antara yang sukses dan yang gagal. Kunci dari manajemen. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Banyak faktor atau pengaruh yang dapat menghampiri pikiran, banyak faktor atau pengaruh yang dapat menghampiri emosi pembuatan keputusan ketika ia menghadapi beberapa pilihan, yaitu diantaranya pemahaman, yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh. Terus yang kedua ada penetapan, yaitu keyakinan yang kuat didorong oleh perasaan seperti takut, marah, benci, cinta, dan simpati. Terus ada semangat, itu dorongan dari dalam untuk bergerak atau bertindak walaupun orang yang merasakannya akan senang, marah terhadap apa yang dikerjakan. Terus norma-norma, yaitu landasan, standar, atau kualitas yang dianggap menguntungkan. Norma-norma
dipengaruhi pilihan lebih dari apa yang dikenal oleh pembuatan keputusan. Terus kebenaran dan fakta memiliki arti yang sama dan mempengaruhi cara membuat pilihan. Terus ada informasi yang berupa opini, keyakinan, dan bujukan merupakan bahan dalam proses pembuatan keputusan. Terus ada administrasi atau manajemen. Nah, administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Perencanaan merupakan penentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Terus organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk kerjasama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Terus ada pemimpin merupakan seorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Terus evaluasi adalah melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan untuk keberhasilan maupun merupakan kegagalan kerja untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak yang tidak jelas. Sekali lagi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah satu pertanyaan dari saya adalah bagaimana kita untuk menjadi seorang manajer yang baik dan bisa berguna. Itu trik atau tipsnya itu seperti apa supaya kita bisa dipakai menjadi seorang manajer. Terima kasih.